waktunya. Ya, Ya, Shalom. saya juga bukan sekali ini keluar di sini, jadi Ya. saya mesti berbeda dengan yang lain. Kalau yang manusia dari angkasa luar itu selalu berbicara baru sekali, jadi saya pernah di sini dan sepertinya pernah terus gitu loh. Begini Pak, inilah pemikiran saya dari awal. Ini dari awal sekali ternyata dari sore saya melihat dengan Moriwali kan. Jadi begini, kita ini manusia kan kalau melihat sesuatu, mendengar, itu kan kita menilai Pak. Itulah sifat manusia yang paling dasar. Jadi saya melihat karakter-karakter orang itu kelihatan, karakter, attitude ya kan. Jadi saya mesti harus dengarnya harus bagaimana. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Makanya saya lihat tadi Moriwali juga tidak bisa memaksakan Pak Paul di situ. Dan Pak Paul cepat. Saya tahu tujuan dia mau Iya, saya arahnya tahu. sudah jelas. Dan kebetulan WA juga tidak dibaca-baca gitu. Iya. Ya ini begini. Tadi awal dengan judul ini, Nabi ke-26, Rahmatan lil Alamin. Saya begitu, dengan judulnya saya senang sekali Pak. Saya pikir, aduh, hari ini saya mendengarkan YouTube dari Nabi ke-26 itu dengan lembut. Tentunya dengan yang sedikit calling down. Karena apa? Saya tahu bahwa rahmatan lil alamin itu jelas. Berarti kalau Nabi ke-26 rahmatan lil alamin, itu berarti Nabi ke-26 itu pembawa cinta kasih dan berkat kepada manusia dan alam semesta. Alam semesta itu siapa? Alam semesta itu pohon, hewan, Ya, dan semua betul. isinya. Ya, jadi karena kalau tadi saya bilang bahwa Nabi ke-26 itu membawa cinta kasih dan keberkahan, itu kan panjang keberkahan. Jadi saya singkat aja berkat. Ya kan, jadi membawa berkat bagi manusia dan alam semesta. Ternyata dugaan saya salah, Pak. Ternyata seperti yang kemarin dibilang ya, Opung JJ ya. Saya melihat ada nama Opung JJ juga dan saya melihat orangnya begitu bijaksana. Opung JJ bilang bahwa peperangan roh kegelapan. Saya bilang, aduh, mengapa yang tadinya saya kira itu dengan enak ya, seperti air mengalir, kalau kita melihat di sungai airnya bening mengalir itu kan hati jadi tenang. Ternyata ada roh kegelapan yang masuk, Pak. Wah, ini pasti gubrak-gubrak lagi nih. Saya pikirlah benar kan. Jadi untung Pak Paul bisa cepat tanggap dan tidak buang-buang waktu, karena itu adalah salah satu buang-buang waktu. Dan di sini saya lihat roh kegelapan itu akan menimbulkan kemarahan Pak Paul. Menimbulkan kemarahan Nabi ke-26. Karena apa? Karena dia pernah mengancam. Kalau pernah diancam tentunya Pak Paul tidak mau dong. Hanya begitu saja. Walaupun sebagai orang Kristen, ya kalau mau dibunuh, terima saja. Nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kan harus pandai-pandai. Ya kalau dia mau membunuh via apa namanya dunia maya, silahkanlah dia bawa. Saya juga melihat dia bawa samurai di depannya si layar teologi atau apa, ditunjuk-tunjukkan kehebatannya dia. Saya tahu manusia itu semestinya. Karena saya melihat dari satu penampilan, Pak. Karakter, attitude. Bahwa manusia ini semestinya itu, saya bilang, bukan kelasnya orang nakal. Orang itu tuh bukan kelasnya orang nakal. Belum Jadi levelnya karena lah. dia sudah berkumpul dengan orang-orang yang sepertinya berani kalau banyak, dia akan melakukan itu. Karena kalau dia tidak melakukan itu, dia akan dibilang cemen. Anak laki saya bilang cemen itu. Nah, jadi supaya tidak kelihatan cemen, dia akan selalu memperlihatkan sesuatu yang padahal di dalam hatinya bertentangan dengan dia. Aduh, saya Saya ini yakin nggak pernah bertentangan, tega. Pak. Karena Agustan tuh zaman jadi Kristen itu orangnya katanya baik sekali, Pak. Iya, Makanya Pak. saya heran sekali. Nggak percaya saya, percaya. Kamu percaya saya, Agustan dulu orang baik banget, dia bilang begitu. Karena pengen pengakuan, Pak. Ya, kita Betul. mesti melihat, pengen pengakuan dan kita harus Hmm. memaklumi. Kita sebagai orang-orang yang sadar, ya kan, orang yang sudah makan asam garam, kita memaklumi. Ampunilah dia, karena dia tidak tahu Betul. apa yang semestinya dia lakukan. Makanya tadi saya hardik sambil saya bilang, saya lepaskan pengampunan buat kamu.
Iya, Itu penting itu Pak, melepaskan pengampunan. Saya ampuni semoga tua itu penting Pak. Jadi makanya betul. teman-teman jangan lupa ya kalau begitu tuh selalu lepaskan pengampunan. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan lawat dia lagi kayak Yudi Mulyana sama Ali Makrus kan. Ya, kita nggak Betul. tahu, makanya Dan kita lepaskan pengampunan itu. tanpa sadar dia punya bibir bisa berkata-kata sendiri bahwa aduh saya ini semestinya belum ahlinya di Alkitab dan di Al-Qur'an. Jadi ya Iya. ampunilah. Dia mengakui Heeh. sesuatu yang mengakui saya Sudah bilang bagus, gentleman. sudah bagus ngaku. Gentleman. Saya angkat Betul, saya bilang salut betul gentleman. ya. Jadi kita Jadi kita harusnya tidak salut ya, boleh. orang mau Iya, ngaku, salut sudah dong. mengaku, ya, Jangan ya. dimusuhi, jangan Jangan dimusuhi, di, jangan dimusuhi. jangan terlalu dipocokin juga ya, kalau sudah Betul. ngaku ya. Iya, karena Heeh. tidak boleh dipojokin orang seperti itu apa? Karena perlu diingat loh, yang di sini semua. Yang namanya penakut dan nekat itu tipis sekali sekatnya. Pengalaman Jadi pribadi kalau ya Pak. iya, Iya, saya takut melihat sama nekat nih. orang-orang, saya hati-hati. Saya justru Iya. paling saya waspada, saya menghadapi orang yang penakut, Pak. Karena orang Hmm. penakut itu dia dengan nekat itu sekatnya Ngawur. seperti kalau kita Hmm. makan salak, itu Hmm. kulitnya yang ari itu kita buka, jadi setipis itu. Hmm. Kalau orang penakut kita cecar dia, bisa berbalik. Hmm. Jadi sedikit cerita, saya punya teman wajah aku di fighting on street, dia jago. Waktu itu masuk di kota, Pak. Hmm. Di kota ya kan dia mau apa ngerek bendera di situ. Hmm. Ternyata apa? Dia hanya orang ini sudah ketakutan, Pak. Hmm. Di waktu malam dia di situ ada orang yang kelihatannya dianggapnya jagoan, tapi sebenarnya orang itu bukan jagoan karena dia punya gerombolan aja. Jadi dia itu sebenarnya penakut. Karena dicecar terus, Pak. Dia nggak taunya bawa ballpoint, itu belakangnya itu pisau, Pak. Hanya seberapa sih panjangnya? Hmm. Paling 15-20 Hmm. cm. Ya kan? Ngedan loh. Itu teman saya ditusuk, Pak. Cus, Iya persis ngedan. jantungnya. Hmm. Persis jantungnya. Jago, Pak. Hmm. Jadi kalau dia memang dia seorang taekwondoin, dia kalau di ring, ya kan dia tidak selalu menang. Tapi begitu di on the street, Pak, perkelahian bebas, musuhnya pasti jatuh deh. Tapi kalah dengan seorang yang cemen, karena dia pukul terus, dia desak. Padahal orang itu sudah ketakutan. Jadi dia berbalik, dia masuk jus. Persis di jantung, Pak. Aduh, saya lihat teman saya kasihan. Konyol kan? Konyol kan? Ya. Itu super konyol. Nah inilah saya bilang. Jadi karena dia pengakuan bahwa dia belum istilahnya belum fasih atau belum paham di pengajaran dia yang dulu ataupun yang sekarang kita harus memaklumi. Ini begini, belum lama saya itu bicara dengan ulama, Pak. Saya bilang sebut ulama, maaf ya sedikit ya ini bercerita jadi agak panjang sedikit. Ulama, Pak. Saya sebut ulama karena dia itu kelihatan gaul, baik dengan saya. Sholat, 5 waktu. Ya kan dia ngobrol-ngobrol ini sore ini di taman nih. Dia bilang, Pak Mark Marquez, dia bilang gitu. Bapak sering ke ini enggak main-main di YouTube enggak? Ya saya kalau nganggur sih saya suka main di situ padahal setiap hari, Pak. Terus dia bilang, "Loh, dia tahu kasusnya dengan ini ada Nabi ke-26 gini. Oh ya saya tahu, Pak. Ada apa, Pak? Wah, itu mengerikan ya. Kenapa mengerikan? Mengerikan beritanya, dia bilang gitu. Nah, terus dia tanya, Pak Mark Marquez, dia tanya, Pak Mark Marquez kalau lihat begitu, kan Pak Mark Marquez ini kan memang dulu pindahan, sekarang jadi Kristen. Oke, iya kenapa Pak? Itu kan banyak Pak ya, orang yang menghujat-hujat Yesus Kristus ya kan, dibilang beranak, dibilang tidak disalib, ya kan, terus dibilang pakai kolor, ya kan, dibilang dia itu punya anak, punya istri. Saya bilang, saya pedes telinga saya kaget, saya bilang gitu. Marah nggak Pak? Awalnya saya marah, habis itu gimana Pak? Saya kasihan. Kenapa? Loh, tidak hanya itu aja Pak, dikata-katain jorok. Terus Bapak kok nggak marah, kenapa? Dia bilang begitu. Karena begini, kenapa saya harus marah? Dia itu semestinya baru mempertontonkan dia punya karakter dan kejelekannya sendiri. Saya bilang itu. Loh, Bapak bisa misalkan dia dari Muslim ngomong gitu dengan dia memfitnah atau menghujat, dia punya Tuhannya orang lain, menista, apakah
Terus dia itu menang. Ini ada feedback nih Pak suaranya. Coba. Nggak, bagus kok. Ada feedback ya Pak? Sebentar. Ada feedback. Adrian saya Ada tutup feedback dulu Pak. ya. Oke, udah. Ya. Udah Saya nggak, mendengar sudah suara nggak. feedback ke saya ini. Iya, oke. Jadi dia bilang, kenapa tidak marah? Saya tidak marah karena dia justru memproklamirkan bahwa dia ini mempunyai karakter yang jelek. Dia menghujat Tuhannya orang lain, itu kan tidak bagus. Benar juga ya, Pak ya. Nah, terus dia tanya, Pak Indro tahu dengan Nabi 26 itu yang namanya Pak Joseph Paul Chang. Oh, saya tahu. Terus kenapa Pak saya tanya gitu? Apakah dia itu menyuarakan begitu, terus dia ingin bahwa yang namanya mualaf-mualaf atau ustadz-ustadz yang menghujat Tuhannya dia, itu supaya dihukum di Indonesia. Dia tahu Pak, kalau Nabi 26 ini tidak ada di Indonesia. Apakah dia itu mempunyai tujuan bahwa orang-orang ini ditangkap dan dipolisikan atau istilahnya dihukum dengan hukuman penistaan agama juga? Saya cuma bilang, saya yakin Nabi ke-26 yang namanya Joseph Paul Chang tidak mengharapkan atau target dia itu bukan ulama-ulama atau ustadz atau apologet Kristen yang menghina, menista, dan menghujat Tuhannya orang lain. Pasti. Loh kenapa bisa memastikan? Karena dia adalah orang yang penuh maaf. Saya bilang, pemikiran dia sudah luas. Saya bilang gitu. Loh kok Pak Indro tahu? Oh, Pak Marquez tahu? Ya saya tahu. Tidak mungkin tujuannya itu. Betul, saya yakin tujuannya bukan itu. Karena apa? Kalau istilahnya Kristen mempunyai tujuan begitu, apa bedanya Pak saya bilang gitu dengan orang-orang Islam yang menghujat-hujat, terus kita berbalik menghujat. Oh ya betul juga ya Pak ya. Nah terus dia tanya Pak ulama ini, kalau begitu, dia ngomong sambil bertanya, kalau begitu perlu nggak undang-undang penistaan agama? Saya tanya balik ke dia, kalau menurut Bapak nih, Bapak yang sekarang ini sedang posisinya sedang yang namanya Nabi ke-26, itu dia tersangkakan karena menista agama. Agamanya agama Bapak. Saya tidak setuju kalau dia itu kena pasal penistaan agama. Nah terus gimana? Dia bilang, lebih bagus hukum penistaan agama itu dihapuskan. Karena apa? Tuhan yang di atas itu lebih berkuasa. Dia bilang, saya kaget Pak dengan ulama ini. Kok kenapa Bapak bisa bilang begitu? Agama bukan diadili oleh manusia. Agama diadili oleh yang maha kuasa. Wih, saya bilang luar biasa ini ulama ini. Wah, saya bilang terima kasih Pak. Saya ulama bilang, itu nggak muncul di permukaan sayangnya, orang-orang seperti itu ya. Nah, itu loh. Iya, karena dia moderat Pak. Saya bilang moderat orang-orang ya. Seperti itu malah nggak muncul di permukaan. Dilibas. Iya, karena betul, karena suara dia ini kan dia suka menjaga. Karena waktu ada masjid Pak, ada masjid di sini, di sekitar sini, begitu suaranya keras Pak. Saya cuma ngomong ke dia Pak, karena dia kan 5 waktu. Ya kan, karena dia juga umurnya juga sudah lumayan, kayaknya pensiunan juga. Pak, kayaknya toanya terlalu keras deh. Saya bilang gitu. Jadi kan di sini kan istilahnya kan semua agama ada Pak. Oh ya Pak Indro. Oh keras sekali ya? Iya. Ya coba nanti Pak Indro lihat lagi ya, dia bilang gitu. Begitu 1 hari Pak, itu langsung jadi mengecil Pak. Saya bilang, waduh, gila luar biasa, luar biasa. Ya. Karena dia kebetulan orang Jawa Tengah ya. Jadi saya bilang, oh, luar biasa. Terima kasih Pak. Jadi saya pikir begini, ada berapa orang sih kayak begitu di Indonesia? Yang dia bilang bahwa semestinya agama itu tidak perlu diadili di Indonesia atau dihukum-hukum pakai hukum Indonesia itu. Semestinya biarlah, ya kan? Tuhannya yang mengadili. Kalau dia memang salah, pasti Tuhannya marah. Oh iya, terima kasih Pak, terima kasih. Saya bilang gitu. Dia juga bilang, Mark Marquez ini kok kayaknya saya tidak tersinggung Pak. Saya orang tidak mau terus sakit hati, marah buat apa? Saya mau hidup yang tenang. Saya mau hidup yang tenang. Kalau saya marah-marah dendam ke orang lain itu percuma Pak, apa gunanya? Saya bilang gitu. Saya mau hidup saya itu yang tiap hari tidak ada masalah. Karena apa? Sekarang ini kalau kita bisa makan, besok saya bisa makan, saya hanya bersyukur aja.
bahwa Tuhan saya itu baik hati. Hmm. Oh ya benar juga ya Pak ya. Iyalah ngapain saya berpikir pengen punya mobil mewah, punya rumah yang bedong. Itu memakan pikiran Pak. Betul. Ya kan, lama-kelamaan orang yang seperti itu akan sakit jantung. Saya mau hidup Iya. yang biasa-biasa saja. Hmm. Karena umur kita kan juga tidak panjang, saya bilang gitu. Paling berapa puluh tahun lagi sih, atau mungkin berapa tahun lagi. Akhirnya ngobrol-ngobrol itu diakhiri, cas Pak, dengan saya tangannya cas, wah terima kasih Pak, saya bilang ini luar biasa. Bagus ya. Ya terima kasih deh, dia Makanya bilang gitu Pak itu Mark kedewasaan Marquez, saya ya, bilang. itu Itulah. kedewasaan itu. Ya memang Pak, luar biasa Pak. Saya lihat moderat sekali. Justru kalau ada orang lain yang terlihat misalkan ada ketua majelis taklimnya agak sedikit keras, dia tidak suka Pak. Dia yang maju duluan. Ya kan dia yang maju duluan bahwa ini tidak benar. Jadi jangan mempertontonkan Islam itu selalu keras, dia bilang gitu. Karena apa? Ya tahu sendirilah sekarang itu yang siapa yang demo, siapa yang ini akhirnya gimana? Pimpinannya masuk penjara semua. Itulah contohnya dia bilang itu Pak Mark Marquez. Saya bilang, oh iya ya terima kasih Pak, terima kasih. Jadi Tuhan itu marah Pak dengan orang yang tidak berbuat benar. Ya, terima kasih waktunya Makanya Pak. Pak Itu Iya ada Subiakto sedikit itu akhirnya testimoni. Pak Iya Subiakto itu pun akhirnya mengakui kan. Tadi saya nggak tahu nih Iya Subiakto siapa ya. Ada yang tahu nggak teman-teman? Iya Subiakto tadi yang nulis di Facebook itu. Akhirnya pun dia mengakui kan bahwa kita ini memang nggak rahmatan. Kita ini bukan madani, kita medeni memang. Dan dia Ya, mengakui. berarti Dan sama, semua Pak. yang saya Iya, ngomong iya. diulang lagi sama dia. Toh yang kita ngomong di puasa lalim Islam itu di video itu diulang lagi sama dia, dibahas satu-satu kan. Dan dia akui itu ada semua. Betul. Dari yang mulai diserang, dari yang mulai macam-macam itu toh. Nah, itu semua diakui semua. Dan Iya. itu yang terjadi kan. Dan itu yang kita harusnya sekarang ini, ayo. Selama ini karena suaranya nggak keras, makanya orang bilang nggak ada. Begitu. Nah, itu Nah, betul. sekarang betul. begitu keras, sekarang Karena akhirnya orang kalau mengakui, suara oh ya dia, memang ada. kalau di lingkungan saya suara dia ada, Pak, karena kecil kan. Ruang lingkupnya kan kecil ya kan. Kita ngobrol di taman dengan dia itu ada tuh beberapa, ada dari orang Kristen, ada dari orang Muslim. Tapi ini era orang jadi terbuka pikirannya, gitu loh. Betul. Iya. Suaranya Ya, beda semoga lagi. ikut diskusi-diskusi itu dengan makanya ya dengan adanya kita, dengan adanya rombongan Nabi ini berteriak sekeras-keras begini, mudah-mudahan akan menginspirasi lain bahwa kita harus mengakui ketidakadilan. Pancasila itu hanya retorika, harus diakui dulu, nanti baru bisa dibenerin. Kalau nggak pernah diakui, nggak akan bisa dibenerin. Nah, masalahnya kan nggak mau Contoh soal, ngakui. Pak, saya terus jadi, kemarin itu kan ada yang cewek masuk di sini kan, dia ngomongnya itu kan jorok gitu kan, iya kan? Oh iya itu, ya. Kita sakit hati nggak? Enggak, saya nggak sakit hati. Ya enggak juga, bodo Dia amat. mempermalukan dia sendiri. Iya, mempermalukan dirinya sendiri, betul. Ya kan? Kayak tadi yang Ustadz tadi ngancam-ngancam mau bunuh saya, ya kan? Wah, itu dia mempermalukan sendiri bahwa itu karakter dia. Ya kalau misalkan orang menganggap itu karakter semua atau yang seiman dengan dia kan merugikan dia semua kan? Ya kan? Sama aja contoh kayak Yaya Waloni. Yaya Waloni dengan kayak begitu. Semestinya yang bersuara keras bukan dari orang Kristen, tapi si Pak Karding ini yang wakil ketua umumnya PKB, dia marah, dia malu Pak. Dia malu, dipermalukan. Sekarang ketua DPR sudah menyerukan Yaya Waloni ditangkap ya. Ketua DPR sudah menyerukan Yaya Waloni ditangkap juga ya. Padahal kan saya tapi rasa tujuan Pak Paul kita tidak mengharapkan kayak, itu. Ya, Muri Wali kan tadi bilang, kalau ya, nanti kan kamu masuk kan tukeran sama Yaya Wali juga masuk. Oh, rendah sekali saya pertaruhkan saya dan keluarga saya buat menukar si Yaya Waloni begitu, rendah sekali. Secara hukum nggak gitu. Betul. Target kita itu adalah agar persekusi minoritas itu dihentikan, termasuk yang pura-pura di Bali, agama lokal, dan segala macam. Ini kebetulan ada Aderion ini Pak. Dia ini lawyer kalau nggak salah nih. Silakan Aderion.